Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Cynthia Dewi, NIM 22401115, Program Studi Ekonomi Syariah kelas C semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Ibadah yang diampu oleh Bapak Ali Nur Rafiq STHI MAG. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu akikah dan kurban. Definisi dan hukum berkurban. Udhiyah atau yang biasa dikenal dengan nama kurban merupakan ungkapan untuk sebuah binatang yang disembelih di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban hukumnya sunnah muakkad bagi seorang muslim balik, berakal, merdeka, dan mampu untuk berkurban. Di samping itu bisa juga sebagai syiar dalam agama Islam. Selanjutnya yaitu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan binatang kurban dimulai setelah terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah. Berikut dengan kesunahan ketika menyembelih. Pertama, membaca basmalah. Kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, penyembelihan menghadap ke arah kiblat dan leher hewan disembelih juga dihadapkan ke arah kiblat. Yang keempat, mengumandangkan azan. Yang kelima, berdoa. Macam-macam binatang kurban. Binatang yang sah dijadikan kurban hanya ada 3, yaitu pertama unta. Unta yang akan dijadikan kurban harus berumur lebih dari 5 tahun. Kedua, sapi. Sapi yang akan dijadikan kurban harus berumur 2 tahun lebih. Yang ketiga yaitu kambing. Apabila berjenis domba, maka harus berumur 1 tahun lebih atau 6 bulan, namun gigi depannya sudah tanggal. Namun apabila berupa kambing Jawa, maka harus berumur 2 tahun lebih. Adapun ada syarat-syarat binatang kurban. Unta, sapi, dan kambing yang akan dijadikan kurban harus benar-benar sehat, yakni terbebas dari hal-hal yang dapat mengurangi kualitas daging. Adapun hal-hal yang dapat mengurangi kualitas daging yaitu pertama, matanya yaitu buta sebelah, tidak boleh untuk berkurban. Yang kedua, pincang parah, kakinya pincang. Yang ketiga yaitu sakit parah, dan yang terakhir yaitu kurus. Materi selanjutnya yaitu tentang akikah. Definisi dan hukum akikah. Akikah merupakan akar kata dari akhoyauhu yang berarti nama rambut seorang bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan menurut istilah fuqaha, akikah merupakan sebuah ungkapan untuk binatang yang disembelih atas kelahiran seorang anak yang dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Waktu pelaksanaan akikah. Hari saat kelahirannya termasuk dalam hitungan 7 hari tersebut. Kesunahannya tetap berlaku walaupun bayi yang telah dilahirkan itu meninggal dunia sebelum hari ke-7. Adapun ketentuan-ketentuan akikah, disunahkan menyembelih 2 ekor kambing sebagai akikah untuk anak laki-laki dan penyembelihan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Perbedaan akikah dengan kurban. Perbedaannya yaitu ada 3. Yang pertama, tidak harus diserahkan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah, bahkan sunnah diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Yang kedua, menjadi milik orang yang menerima akikah, meskipun ia berstatus kaya, sehingga boleh menjualnya atau disedekahkan kembali. Dan yang ketiga, tidak mengenal batas waktu seperti kurban. Akikah berbeda. Materi kedua yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Pengertian zakat. Zakat menurut arti bahasa yaitu bersih, tambah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik atau yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Hukum zakat fitrah wajib bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar, kecil, merdeka maupun hamba. Syarat wajib zakat fitrah ada 3, yaitu yang pertama beragama Islam, kedua mempunyai kelebihan harta, ketiga tepat pada waktunya. Kedua yaitu zakat mal. Dalam bahasa Arab,
Mal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak, serta hasil kerja sebuah profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri. Adapun syarat-syarat wajib zakat mal ada 5. Yang pertama, Islam. Kedua, merdeka. Ketiga, telah mencapai nisab. Keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima adalah emas dan perak. Materi yang ketiga yaitu tata cara mengurus jenazah. Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang hukumnya fardu kifayah, yaitu apabila salah seorang di antara kita ada yang mengurus jenazah, maka yang lain tidak berdosa. Kewajiban mengurus jenazah tergantung pada jenazahnya itu sendiri. Jenazah orang muslim. Yang pertama yaitu muslim yang bukan syahid. Adapun kewajiban yang harus dilakukan kepadanya adalah yang pertama memandikan, kedua mengkafani, ketiga mensolati, keempat memakamkan. Yang kedua yaitu muslim yang syahid dunia. Syahid dunia adalah yakni orang yang mati dalam peperangan dengan niat mencari kehidupan dunia atau syahid dunia akhirat, yakni orang yang meninggal dalam peperangan dengan niat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayatnya haram dimandikan dan disolati. Tata caranya yang pertama menyempurnakan kafannya jika pakaiannya yang dipakai tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. Yang kedua, memakamkan jenazah muslim yang sedang ihram, melakukan ibadah haji dan belum tahalul. Jenazah ini tetap dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Hanya saja ia dimandikan dengan tidak menggunakan wangian. Begitu juga tidak dengan kapur barus ataupun sabun. Kemudian ia dikafani dengan pakaian ihramnya dan tidak ditutupi kepalanya kecuali jika ia perempuan. Selanjutnya yaitu bayi yang terlahir sebelum usia 6 bulan atau biasa disebut dengan siktu. Dalam kitab-kitab ulama dikenal 3 macam kondisi bayi, yaitu yang pertama lahir dalam keadaan hidup, kedua berbentuk manusia sempurna tapi tidak ada tampak tanda-tanda kehidupan, yang ketiga belum berbentuk manusia sempurna. Adapun bayi yang lahir pada usia 6 bulan lebih, baik terlahir dalam keadaan hidup atau mati, kewajiban perawatannya sama dengan orang dewasa. Orang kafir dalam hal ini, orang kafir dibedakan menjadi 2. Yang pertama kafir dhimmi, termasuk kafir mu'aman dan mu'ahad. Hukum mensolati jenazah kafir adalah haram. Adapun hal yang harus dilakukan pada mayat kafir dhimmi adalah mengkafani dan memakamkan. Kedua yaitu kafir harbi, dan orang murtad pada dasarnya tidak ada kewajiban apapun atas perawatan keduanya, hanya saja diperbolehkan untuk mengkafani dan memakamkannya. Tata cara memandikan jenazah. Hukum memandikan mayat atau jenazah bagi orang muslim yang hidup adalah fardu kifayah. Yang wajib dimandikan adalah jenazah muslim yang tidak mati syahid, yaitu orang yang mati karena dalam pertempuran fisabilillah melawan orang kafir. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Cara mengurus jenazah. Yang pertama, memejamkan kelopak matanya, kedua, mengikat rahangnya, ketiga, melemaskan persendian jenazah, keempat, melepaskan pakaian yang dipakainya, kelima, memindahkan jenazah, keenam, menindih perutnya, 7. Menutup badan jenazah, 8. Membebaskan segala tanggungan hutang dan lainnya, yang 9. Segera diurusinya. Alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan jenazah, yaitu yang pertama, tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm untuk meletakkan jenazah. Air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya, sekitar 6-8 ember. Gayung secukupnya sekitar 4-6 buah. Kendi atau ceret yang diisi air untuk memandikan jenazah. Tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan jenazah. Gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas. Sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan agar tangan tetap bersih, terutama bila jenazahnya berpenyakit menular. Sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair. Sampo untuk membersihkan rambut. Kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dengan air.
Jika ada daun bidara, juga bagus untuk dicampurkan dengan air, tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku jenazah dengan pelan. Adapun cara memandikan jenazah, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menaruh jenazah di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiram kepada tubuh jenazah. Yang kedua, melepaskan pakaian jenazah lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat, kecuali anak kecil. Ketiga, orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan, terutama menggosok aurat si jenazah. Mengurut perut si jenazah dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil. Memulai membasuh anggota badan jenazah sebelah kanan dan anggota tempat wudhu. Selanjutnya yaitu membasuh seluruh tubuh jenazah dengan rata sejumlah 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dengan bilangan ganjil. Di antaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran di badan jenazah seperti sabun, sampo, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jangan lupa membersihkan rongga mulut jenazah, lubang hidung, lubang telinga, kuku, dan sebagainya. Yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana. Untuk jenazah perempuan setelah rambutnya diurai dan dimandikan, hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk, kemudian dikelabang menjadi 3, satu di kiri, satu di kanan, dan satu di ubun-ubun. Kemudian ketiga-tiganya dilepas ke belakang. Setelah selesai dimandikan, badan jenazah kemudian dikeringkan dengan semacam handuk. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan memandikan jenazah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada perintah yang jelas tentang memundukkan jenazah sebelum memandikannya. Yang ada adalah dalam memandikan jenazah hendaknya mendahulukan bagian yang kanan dan anggota wudhu. Dalam keadaan tertentu, jenazah dapat ditayamumkan seperti bila tidak ada air, bila jasadnya akan rusak apabila terkena air, bila mayat perempuan tidak mempunyai suami dan tidak ada perempuan lain di sekitarnya. Jika keluar najis dari tubuh jenazah setelah dimandikan, maka najis itu harus dibersihkan dengan mencucinya dan tidak perlu diulang memandikannya. Dan jika sudah dikafani, maka tidak perlu untuk diulang memandikannya, dan jika sudah dikafani maka tidak perlu dibongkar lagi kafannya. Orang yang selesai memandikan jenazah dianjurkan untuk mandi. Orang yang memandikan jenazah janganlah membuka rahasia jenazah yang merugikan. Adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah yang terkena penyakit rabies atau sejenisnya. Yang pertama, jenazah hendaknya direndam dulu dengan air yang dicampur dengan obat selama 2 jam. Setelah itu, jenazah disiram dengan air bersih dan sabun selama kira-kira 10 menit, kemudian dibilas dengan air bersih. Yang ketiga, siramlah jenazah dengan air yang dicampur dengan cairan obat seperti Lysol, Korbol, dan sejenisnya. Ukurannya 100 cc, setengah gelas cairan obat dicampur dengan air 1 ember. Selanjutnya yang terakhir, siramlah dengan air bersih kemudian keringkan. Setelah itu dikafani dengan beberapa rangkap kain kafan. Kapas yang ditempelkan pada persendian hendaknya dicelupkan ke cairan obat. Setelah itu dimasukkan ke peti dan langsung dihadapkan ke arah kiblat. Setelah peti ditutup mati lalu kemudian disolatkan. Barang-barang bekas dipakai jenazah yang kena rabies hendaknya dimusnahkan atau dibakar. Orang yang memandikan jenazah yang terkena rabies hendaknya memakai sarung tangan, mengenakan kacamata renang, memakai sepatu laras panjang, dan setelah memandikan tangan dan kakinya dicuci dengan cairan obat seperti Lysol, Dettol, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tata cara mengkafani jenazah. Persiapan: menyiapkan kain kafan secukupnya, diutamakan kain yang berwarna putih. Kedua, kain kafan untuk laki-laki 3 lembar, sedangkan kain kafan untuk perempuan sebanyak 5 lembar yang terdiri dari 1 kain basahan, 2 baju kurung, 3 kerudung, dan 4 kain penutup sebanyak 2 lembar. Menyiapkan tali pengikat secukupnya, menyiapkan wangi-wangian seperti parfum, kapur barus, atau yang lainnya. Kedua, yaitu cara mengkafani jenazah. Yang pertama, yaitu mengkafani jenazah dengan baik. Kedua, jenazah yang telah dimandikan diletakkan di atas kain penutup dalam keadaan tertutup auratnya. Ketiga, untuk tali pengikat bisa diletakkan di bawah kain penutup sebelum jenazah diletakkan di atasnya. Dapat pula dipakai pada saat jenazah sudah ditutup. Keempat,
jenazah laki-laki ditutup dengan 3 lembar kain dengan baik dan rapi. Kelima, bagi jenazah wanita ditutup dengan 5 lembar kain, yaitu kain basahan, baju kurung, kerudung, dan 2 lembar kain penutup. Setelah selesai ditutup dengan kain, kemudian diikat dengan tali yang sudah disiapkan dengan simpul di sebelah kiri. Memberikan wangi-wangian seperti parfum, kapur barus, atau yang lainnya kecuali bagi jenazah yang sedang berihram. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Selanjutnya yaitu tata cara mensolatkan jenazah. Yang pertama, diperkenankan mensolatkan di dalam masjid. Kedua, niat ikhlas karena Allah. Ketiga, sholat berjamaah diutamakan dengan 3 baris atau shaf. Keempat, imam berdiri pada arah kepala jenazah pria dan pada arah tengah lambung jenazah wanita. Kelima, bertakbir dengan mengangkat tangan pada setiap kali takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah dan sholawat. Takbir kedua berdoa bagi jenazah. Takbir ketiga berdoa bagi jenazah dengan ikhlas. Takbir keempat membaca salam seperti salam dalam sholat jenazah. Bisa juga dilakukan dengan cara lain, yaitu setelah takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat, setelah takbir yang ketiga dan keempat membaca doa, kemudian salam sebagaimana bacaan salam dalam sholat. Tata cara mengubur jenazah. Yang pertama, mempercepat membawa jenazah ke pekuburan. Yang kedua, mengiringi dengan tenang dan berjalan mengikuti jenazah di sekitarnya. Ketiga, hendaknya wanita tidak ikut mengiringi jenazah. Keempat, orang yang mengantarkan jenazah atau pelayat bila hendak masuk kuburan supaya melepas alas kaki. Kelima, setelah sampai di kuburan, para pelayat tidak diperkenankan duduk sebelum mayat diletakkan, kecuali bila lubang kubur belum selesai digali. Keenam, mengubur jenazah dalam lubang yang baik dan dalam. Ketujuh, membuat galian lahat serta memasang tanda di atas kuburan kaum muslimin. 8. Memasukkan jenazah dari arah kaki kubur dari arah selatan. 9. Setelah meletakkan jenazah dalam kubur membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. 10. Menutupi bagian atas kubur jenazah wanita saat dikuburnya dengan kain. 11. Orang yang menurunkan jenazah ke dalam kubur bukan orang yang telah bersetubuh pada tadi malamnya. 12. Meletakkan jenazah dengan menghadapkannya ke arah kiblat. 13. Meninggikan kubur sebatas atau seukuran sejengkal. 14. Diperbolehkan membuat tanda di atas kubur seperti dengan batu atau yang lainnya pada arah kepalanya. 15. Menaburkan tanah dari arah kepala sebanyak 3 kali. Setelah selesai penguburan kemudian mendoakannya untuk memintakan pengampunan untuk jenazah. Materi yang keempat yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib. Puasa adalah terjemahan dari bahasa Arab syaum dan syam yang secara bahasa berarti imsak atau menahan diri dari sesuatu. Secara umum, ulama sepakat mengatakan bahwa puasa menurut bahasa hanya berarti menahan diri dari sesuatu. Menahan dari sesuatu tersebut mencakup menahan dari makan, minum, dan menahan dari jima dan dari waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Macam-macam puasa wajib. Yang pertama puasa Ramadan, kedua puasa kifarat, ketiga puasa nazar, keempat puasa qada. Syarat puasa. Syarat puasa wajib. Yang pertama Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 sehat, keempat mampu. Syarat sah puasa. Pertama niat, 2 beragama Islam, 3 suci dari haid dan nifas, 4 pada hari yang diperbolehkan. Rukun puasa ada 2 yaitu niat, 1 niat, kedua imsak. Hal yang membatalkan puasa. Pertama, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. 2 mengalami haid dan nifas. 3 hilang akal. 4 berhubungan badan. 5 muntah dengan disengaja. 6 keluar air mani. 7 murtad. Fadilah puasa wajib. Yang pertama, dijauhi dari neraka. 2 puasa memberi syafaat. 3 diampuni dosanya. 4 masuk surga. 5 penyebab doa terkabul.
Puasa sunnah. Pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika orang Islam melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala, sedangkan jika tidak dilakukan, maka dia tidak mendapatkan dosa. Macam-macam puasa sunnah. Pertama, puasa Syawal, 2 Arafah, 3 Asyura, 4 puasa bulan Sya'ban, 5 puasa hari Senin dan Kamis, 7 puasa pada pertengahan bulan Qamariyah, 8 puasa Daud. Syarat wajib. Pertama, berakal, 2 balik, 3 kuat puasanya. Syarat sah. Pertama, Islam, 2 mumayyiz, 3 suci dari haid dan nifas. Rukun puasa. Pertama, niat, kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum, kedua, muntah disengaja, 3 bersetubuh, 4 keluar darah haid atau nifas, kelima, gila, 6 keluar mani dengan disengaja. Hikmah puasa. Tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua, didikan kepercayaan, 3 didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin, 4 guna menjaga kesehatan. Materi yang kelima yaitu tentang ibadah haji. Pengertian haji. Haji dalam ensiklopedia hukum Islam secara etimologis berarti tujuan, maksud, dan menyengaja. Sedangkan secara terminologis adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan manasik yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa, haji berarti al-hajj adalah pergi mengunjungi tempat yang diagungkan, sedangkan secara istilah, haji bermaksud mendatangi Baitullah untuk amal ibadah tertentu yang dilakukan pada waktu dan cara tertentu. Ulama fikih mendefinisikan haji dengan menyengaja mendatangi Ka'bah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu. Adapun syarat rukun dan wajib haji. Pertama, syarat haji yaitu Islam, berakal, dewasa atau balik, mampu, dan merdeka. Rukun haji. Pertama, ihram, kedua, wukuf di Arafah, 3 tawaf ifadah, ketiga, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib haji. Berihram di Miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah, dan tawaf di wada. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Haji tamattu. Melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu dan setelah itu baru melaksanakan ibadah haji. Haji ifrad. Kebalikan dari haji tamattu yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan umroh. Haji kiran. Pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh bersama-sama. Selanjutnya yaitu hukum ibadah haji. Haji memiliki ragam hukum syar'i tergantung kondisi orang per orang. Hukum haji terkadang menjadi fardu ain, fardu kifayah, dan ada kalanya sukarela atau tatawu. Tetapi yang pasti haji hanya wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu dan memenuhi syarat yang diatur dalam hukum fikih. Selanjutnya yaitu hikmah dan keutamaan ibadah haji. Yang pertama, menyempurnakan keislaman, kedua, menghapus dosa, 3 melipat gandakan pahala, 4 meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, 5 memperoleh magfirah dan ampunan dari dosa dan noda, terkabulnya doa dan permohonan, memperoleh kesuksesan hidup dan balasan surga, mempersatukan dan mempersaudarakan umat Islam. Materi yang terakhir yaitu bab umroh. Umroh secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang bermakna bepergian, sedangkan pengertian umroh dalam terminologi ilmu fikih adalah bepergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa'i, atau dengan kata lain, datang ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam definisi ibadah umroh ada 4 unsur penting, yaitu bepergian, Baitullah, rukun umroh atau serangkaian ibadah umroh, dan syarat umroh. Syarat dan rukun umroh. Yang pertama, beragama Islam, 2 dewasa dan balik, ketiga merdeka, 4 mampu, dan 5 bagi perempuan harus ada mahramnya. Rukun umroh. Yang pertama, ihram dan berniat memulai umroh, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 tertib. Perkara yang membatalkan umroh. Yang pertama, bagi setiap laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang ada jahitannya dan tidak boleh menutup kepala. Kedua, bagi
Perempuan tidak boleh menutup wajah dan dua tapak tangannya. Ketiga, memakai wangi-wangian dan minyak rambut. 4. Mencaci maki atau mengucap kata-kata kotor. 5. Bersetubuh walau sudah sah. 6. Memotong atau mencabut tanaman di tanah haram. 7. Membunuh atau memburu binatang darat. 8. Mencabut atau memotong tanaman di tanah haram. 9. Nikah atau menikahkan. 10. Berbuat kekerasan seperti bertengkar atau berkelahi. Tata cara umroh. Yang pertama, ihram dari mikot. 2. Jika Anda telah sampai di Masjidil Haram, dahulukanlah kaki kananmu dan ucapkan doa. 3. Kemudian mulailah melakukan tawaf dari Hajar Aswad. 4. Jika Anda selesai dari putaran ke-7, saat mendekati Hajar Aswad, tutuplah pundakmu yang kanan, kemudian pergilah menuju makam Ibrahim. 5. Selanjutnya, pergilah ke Zamzam dan minumlah airnya. 6. Kemudian pergilah menuju Safa. Keutamaan umrah. Yang pertama yaitu penghapus dosa. Kedua, perantara berjihad. 3. Doanya akan dikabulkan. 4. Wafat ketika menjalankan ibadah umroh dicatat pahalanya hingga hari kiamat. 5. Dijanjikan surga. 6. Menghilangkan kefakiran. Hikmah umroh. Yang pertama, manfaat bagi individu yang menunaikan haji dan umroh. Menghapus dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, kecuali dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia, sebab harus diselesaikan terlebih dahulu. Meningkatkan keimanan karena telah menempati janji kepada Allah untuk datang ke Baitullah. Yang kedua, manfaat bagi umat Islam. Menciptakan rasa persaudaraan dan kesatuan umat Islam di dunia. 2. Mempererat tali persaudaraan bagi umat muslim di dunia, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.